Kita ke pertama dalam diskusi Sapa Indonesia malam kali ini, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan keinginannya agar Presiden saat ini Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat kembali untuk periode kedua. Pernyataan Jokowi itu menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali bahwa Gibran akan menjadi kompetitor kuat dalam kontestasi Pilpres 2029. Namun Jokowi menegaskan sikapnya tetap mendukung Prabowo Gibran kembali maju menjadi capres dan cawapres untuk periode kedua. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menyebut penilaian tentang Gibran sebagai kompetitor kuat pemilu 2029 disampaikan dalam konteks kapasitas politik, bukan sebagai lawan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan sepanjang pembahasan dirinya konsisten menekankan hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional dalam duet Prabowo Gibran. Menurutnya, tidak ada calon wakil presiden pada 2029 nanti yang lebih baik dari Gibran. Katakan bahwa apakah ada calon wakil presiden yang lebih baik daripada Gibran saat ini. Kenapa? Karena menurut saya untuk menilai kriteria calon wakil presiden itu di samping pengetahuan sudah pasti pengalaman. Sehingga kalau ini dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo, ini akan sangat berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah, terus kemudian kemudian ada judul berita yang kemudian menghebohkan bahwa PSI seakan-akan menyiapkan Mas Gibran untuk menjadi penantang daripada Pak Prabowo. Sebenarnya, tapi kalau secara keseluruhan dibaca beritanya tidak seperti demikian. Tapi perlu dipahami juga, Saudara, mantan Presiden atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan melalui Bandara Ahmad Yani Semarang Jumat sore. Rencananya Jokowi akan menghadiri rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menjabat 2 periode. Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir relawan Jokowi, Prabowo, Gibran, David Pajong. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno yang juga ikut bergabung di studio Kompas TV kali ini. Selamat malam semuanya, apa kabar? Bang Doli, selamat malam Bang, dengan Tifal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Pak Jokowi sudah bilang, menegaskan posisinya mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran 2 periode. Dan kalau diingat lagi, Bang Freddy Damanik juga bagian dari relawan Pak Jokowi. Waktu 5 tahun itu terlalu singkat untuk menunjukkan program-program Prabowo Gibran. Itu diomongkan di September 2025. Tapi tepatkah momentumnya harus sekarang menegaskan itu, Bang David? Ya, jadi gini, kalau statement politisi itu kan harus dimaknai dalam 2 hal ya. Jadi ada makna denotatif, makna yang sesungguhnya tanpa ada maksud di belakang itu, kemudian makna konotatif. Nah, jadi pernyataan Pak Ahmad Ali itu bisa pada dua makna itu. Satu, menganggap bahwa dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan, dari sisi kapasitas, Mas Gibran itu sudah layak ya. Tapi pada sisi lain juga beliau mau mungkin saja melakukan test the water ya. Jadi uji coba, lempar isu bagaimana penerimaan publik terhadap seandainya Gibran didorong menjadi 01 atau capres. Tetapi gini, bagi kami relawan Pak Jokowi yang juga bagian dari relawan Prabowo Gibran, ini kami patron kami selalu ke Pak Jokowi ya, bersama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk mendukung
program Prabowo Gibran lalu kemudian berjuang untuk 2 periode kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kalau dari sisi Pak Jokowi nggak ada mimpi sama sekali di tahun 2029 untuk mendorong Mas Gibran menjadi capres. Tetapi menjadi wapres yang kedua kalinya untuk Pak Prabowo itu bagian dari keharusan di Tapi komunitas. apa tolok ukurnya? Maksudnya begini, karena kan ini baru 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan saat ini. Tapi kemudian ada dorongan sekarang, kenapa? Apa tolok ukurnya membuat harus itu 2 periode, sementara belum periode penuh sekarang perjalanannya? Justru dengan statement Pak Jokowi 2 periode Prabowo Gibran itu ingin mengunci dan menyampaikan penegasan bahwa nggak ada keinginan mendorong Gibran untuk menjadi capres. Itu sebenarnya maknanya di situ. Prabowo Gibran itu 2 periode, artinya Mas Gibran tetap menjadi 02 bukan 01. Sebenarnya makna politiknya ada di situ. Yang kedua, harus dimaknai bahwa ini membangun stabilitas politik. Bagaimana fokusnya Prabowo Gibran supaya nggak usah memikirkan dulu di kontestasi 2029, maka fokus saja pada program kerja, ya, karena paket ini yang nggak akan kemana-mana, nggak akan pecah. Tapi secara program kerja untuk 1 tahun ini dirasa cukup realistis untuk dilanjutkan sampai periode kedua? Rasanya sangat realistis bahwa kemudian akan ada evaluasi kolektif terhadap 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan ini, itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan dong. Makanya kita lihat ya, kenapa Pak Prabowo sudah mau masuk, sudah ada isu untuk reshuffle di bulan depan kalau nggak salah kan, itu juga sudah dipublikasi oleh media kan. Nah, maksudnya itu bagian dari evaluasi sebenarnya kan. Gonta-ganti atau misalnya reshuffle kabinet itu bagian dari evaluasi pemerintahan yang itu menjadi diskresi atau hak prerogatif seorang presiden. Itu bagian dari evaluasi. Jadi kalau dalam konteks isu 2 periode ini akan kemana arahnya kalau begitu? Ya, tetap Prabowo Gibran itu sesuatu yang menjadi keharusan dari para pendukung Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa nggak ada Gibran akan didorong 02. Mas Gibran harus terus mendampingi Pak Prabowo menjadi 02 di tahun 2029-2034. Baik, Bang Doli, bulan Mei tahun 2025 Pak Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar juga bilang kalau kita mah bukan sinyal lagi, kawal sampai selesai kinerja dari pemerintahan saat ini. Kalau mau 2 periode kita bicarakan, gak ada masalah. Apakah untuk saat ini Januari 2026 Golkar masih konsisten dengan pernyataan itu akan mengawal sampai 2 periode juga, atau jangan-jangan berubah pikiran nih? Iya, pertama saya kira pernyataan Ketua Harian PSI itu sesuatu yang wajar saja. Ya kan, pertama kewajarannya adalah sebuah partai politik tentu dibentuk, dibangun untuk bicara tentang memenangkan event-event politik gitu. Dan selalu kan yang menarik itu adalah pencalonan presiden. Nah, yang kedua, bahwa semua orang juga tahu PSI ini identik dengan keluarganya Pak Jokowi, ya, karena ketua umumnya adalah putra bungsu Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi juga dalam setiap acara PSI hadir, tadi juga diberitakan akan berangkat ke Makassar gitu. Nah, sementara kakaknya ketua umum PSI ini sekarang seorang wakil presiden. Jadi sesuatu yang wajar saja kalau kemudian ada terfikir untuk mencalonkan Saudara Gibran untuk menjadi calon presiden. Oke, tapi kalau pernyataan Pak Jokowi bilang mendorong atau menegaskan dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode, Golkar juga setuju? Nah, itu begini, itu mungkin kan bisa jadi klarifikasi, tidak, atau kemudian memang untuk menetralisir karena memang momentumnya belum pas saja gitu loh. Nah, tapi buat Golkar itu kan pernyataannya sudah berapa kali disampaikan oleh Ketua Umum bahwa tugas kami di Golkar ini adalah mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai selesai tuntas mengerjakan semua visi misi program-programnya 1 periode penuh ini gitu ya. Dan kemudian untuk urusan Pilpres, nah kita sudah menyatakan waktu itu pokoknya selama Pak Prabowo masih berkeinginan dan secara konstitusi masih memungkinkan, kita mendukung Pak Prabowo. Nah, urusan nanti kemudian pasangannya siapa, ya tentu kita berharap kalau misalnya periode ini dinilai cukup berhasil, saya kira patut dipertimbangkan diteruskan. Tapi selagi itu adalah kewenangan presiden nanti, tentu kan yang memilih dan menentukan pasangan
calon wakil presidennya itu kan terakhir presidennya sendiri selain ada pembicaraan oleh partai-partai politik pendukungnya, kira-kira gitu. Tapi secara momentumnya menurut Anda tepat tidak? Karena kan pemerintahan ini baru jalan belum genap 2 tahun begitu. Baru terus keluar pernyataan penegasan seperti ini. Buat Golkar hal yang wajar saja kah ada pernyataan seperti ini? Enggak, kalau menurut saya belum waktunya, belum momentumnya, ya. Makanya kita kan sebetulnya harusnya fokus ya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu banyak sekali sekarang, ya. Kemudian PR bangsa ini juga PR-nya besar sekali. Persoalan menghadapi isu internasional, kemudian isu-isu pemerintahan di dalam negeri dan seterusnya. Jadi 1,5 tahun ini sebetulnya ya kita anggaplah tahun konsolidasi ya, konsolidasi politik, konsolidasi penyusunan program dan segala macam. Nah sisanya ini adalah implementasi program itu. Makanya kalau saya tolong janganlah kemudian kita ganggu dulu nih dengan isu pilpres. Karena masalah yang kita hadapi sangat serius. Belum momentum ini menurut Anda lebih kepada Pak Jokowinya atau kepada PSI-nya nih, Bang Doli? Ya itu tadi dua-duanya. Menurut saya begini, kan bukan hanya PSI aja ya. Kita sama-sama tahu juga lah. Ada juga orang yang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk calon presiden. Ada yang sudah pasang kuda-kuda untuk jadi calon wakil presiden gitu. Ya boleh saja, kita kan juga nggak boleh menghambat hak konstitusi orang gitu loh. Tapi ya tipis-tipis lah. Maksudnya nggak usah dulu menonjolkan bicara tentang calon presiden wakil presiden gitu ya. Kita semua fokus dulu untuk menghadapi agenda-agenda bangsa yang menurut saya perlu kebersamaan kita semua dan menyampingkan agenda-agenda politik pribadi dan kelompok kita gitu. Oke, nah Mas Adi, Anda membacanya kalau melihat momentumnya dikeluarkan saat ini kan menegaskan ya, karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga menyampaikan hal yang warnanya sama begitu. Dan ini penegasan lagi, menganalisis momentumnya nih tujuannya buat apa? Cek ombak ini buat apa arahnya? Kalau saya sih lebih membaca pada konteks ya, karena pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali beberapa waktu yang lalu itu kan sifatnya multitafsir. Banyak yang mencoba untuk menfis-afiskan antara Pak Prabowo Subianto dengan Gibran gara-gara statementnya Ahmad Ali. Kalau tidak salah di kesempatan yang lain Ahmad Ali itu sebenarnya ingin memberikan klarifikasi bahwa siapapun dia kalau tidak berpasangan dengan Pak Prabowo maka potensial akan menjadi pesaing di 2029. Tentu bukan hanya Gibran dong, kalau tidak dipilih akan potensi berhadapan dengan Pak Prabowo. Tentu elit-elit yang lainnya sebut saja misalnya Pak AHY, Muhaimin Iskandar, siapalah yang di lingkungan kekuasaan hari ini punya tiket maju tapi tidak dipilih sebagai calon wakil presiden misalnya, sangat potensial akan head to head nantinya di Pilpres. Pak Jokowi sebenarnya statementnya itu adalah untuk mengklirkan bahwa sebenarnya Prabowo dan Gibran itu tidak bisa dihadap-hadapkan, tapi ini adalah satu paket yang harus dilihat bagaimana proposal calon presiden dan 2 wakil presiden ini itu bisa maju untuk yang kedua kalinya di 2029. Terlepas bahwa ini baru masanya belum nyampe 2 tahun pemerintahan mereka berjalan di periode pertama. Bagi saya ini adalah proposal politik yang saya kira pesannya sangat sederhana, bahwa siapapun dia ketika bicara tentang 2029, terutama di internal kekuasaan pemerintah, pasti yang diincar pertama kali adalah posisi pendamping Prabowo Subianto. Karena kalau kita membaca logika statistik dan korespondensi historis politik di negara kita, ada kecenderungan presiden petahana, presiden yang sedang berkuasa, maju yang kedua kalinya, santai-santai saja, relatif agak gampang memenangkan pertarungan politik. Wajar kalau kemudian di internal kekuasaan, koalisi pemerintah, bisa dari partai, bisa kalangan profesional, ataupun di lingkaran istana hari ini, mimpi terbesarnya adalah bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalau bisa berpasangan dengan Pak Prabowo di 2009, relatif menang, itu adalah tiket untuk 2035, Pak. Oke. Itu yang kemudian menurut saya ini adalah proposal yang sengaja memang dipersiapkan. Apakah ini akan mendapatkan respon atau tidak? Ya tentu sangat tergantung bagaimana Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang ada di dalamnya. Karena melihat kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai koalisi pastinya menghitung ada yang merasa partainya besar, ada partainya yang lolos ke parlemen, sementara Gibran
belum ada tuh partainya, jika pun ada PSI non parlemen. Sehingga menurut Anda apakah koalisi yang ada sekarang di periode pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini akan solid mendukung sampai nanti di periode kedua? Tolong jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV.